Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Bidan Ayu. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang baru singgah di channel ini, jangan lupa dukung channel Bidan Ayu dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian semua terhadap channel Bidan Ayu ini. Dan untuk teman-teman semua, agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bidan Ayu. Oke, hari ini Bidan Ayu mau memberikan ilmu mengenai barang-barang apa saja sih yang harus kita siapkan menjelang melahirkan. Ini barang-barang yang paling penting yang harus kita bawa ke rumah sakit ya. Karena klinik, rumah sakit, ataupun bidan praktek swasta ini pasti menanyakan barang-barang ini kayak gitu. Terus yang kedua, tanda-tanda menjelang persalinan yang sudah dekat itu seperti apa ya. Pastinya bunda-bunda anak pertama ataupun anak kedua dengan jarak anak yang terlalu jauh pastinya sudah banyak yang lupa ya, dan ada juga yang belum tahu mengenai ilmunya ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai barang-barang apa saja yang harus kita siapkan menjelang persalinan. Nah, di sini yang harus kita siapkan yang pertama barang-barang ibu dulu ya. Barang-barang ibu ini kita siapkan. Yang pertama, gurita dewasa. Gurita dewasa ya, itu sangat-sangat penting ya untuk ibu-ibu yang mau melahirkan. Gurita dewasa itu sering sekali lupa di bawah ya. Jadi gurita dewasa. Kemudian baju daster untuk ibu yang nantinya akan melahirkan. Karena kenapa? Daster itu lebih mudah dipakai. Terus kalau bisa yang kancing depan ya, jadi bisa langsung belajar ASI untuk calon adik bayi yang keluar nanti. Jadi daster, kalau bisa dasternya itu bawa 2 sampai 3 daster, dan guritanya kalau bisa juga bawa 2 sampai 3 gurita. Karena kita tidak tahu apa saja yang akan terjadi ketika kita melahirkan atau ketika proses persalinan nanti ya. Jika nanti terjadi sesuatu, minta-minta jangan sampai terjadi pendarahan ataupun terjadi keluar darah yang terlalu banyak ketika selesai melahirkan. Itu biasanya baju, gurita itu semua kotor semua ya. Jadi kita persiapkan baju dan gurita kalau bisa 3-3. Oke. Kemudian kita siapkan softtek ya, softtek. Softtek ini kalau bisa softtek yang naik, yang panjang, yang besar. Nah, itu kita siapkan 1 bungkus. Dan jangan lupa kita siapkan pampers. Pampers nenek-nenek, pampers dewasa. Nah, sesuai dengan ukuran badan. Jika ukuran badannya agak gemuk, XL. Kalau ukuran badannya sedang-sedang, L. Kalau bisa jangan mengambil ukuran M. Karena kenapa? Ukurannya terlalu kecil ya. Jadi kalau bisa beli pampers itu yang ukurannya lebih besar nggak apa-apa, malah lebih bagus ya. Tapi kalau badannya kecil, kurus banget, jangan ambil yang XL ya, minimal L lah ya. Jadi pampers dewasa itu kita siapkan kira-kira 3 piece, dan kalaupun kita beli di Indomaret kan nggak bisa ya kita beli satuan. Jadi kita siapkan 1,5 lusin. Jadi kan biasanya satu plastik itu isinya 6 buah. Nggak apa-apa, kita siapkan. Oke. Dan kalau bisa itu kita siapkan yang model leketan, model testeran ya, jangan yang model celana. Karena kalaupun nanti ibu-ibu yang menjelang persalinan mau operasi SC kan susah ya, karena operasi SC sekarang ada yang pakai yang biasa, ada yang pakai erak, tapi tetap susah bergerak di daerah kaki, dan itu harus dibantu biasanya ya. Jadi menggunakan leketan itu bisa miring-miring, tapi kalau celana
dari bawah, jadi agak ribet. Kalau bisa belinya yang model plesteran, leketan kayak gitu. Oke. Nah, 3 poin yaitu yang pertama gurita ibu, kemudian baju daster, kemudian Softtek plus pampers dewasa itu harus disiapkan ya. Dan jangan lupa celana dalam. Jadi kalau misal mau memakai Softtek itu kan harus memakai celana dalam. Jangan lupa siapkan celana dalam juga 3 piece ya. Celana dalam, karena kalau untuk yang lahiran normal biasanya keluar darah yang agak banyak cuman pas lahiran. 6 jam setelah lahiran itu darahnya sudah mulai sedikit, itu untuk yang normalnya ya. Biasanya darahnya sudah seperti darah menstruasi biasa. Itulah kenapa saya sarankan untuk membeli Softtek saja, karena memakai pampers itu lumayan gimana ya, lumayan nggak nyaman karena agak panas. Pampers itu persiapan nanti kalau misal keluar darahnya banyak, jadi kita nggak susah lagi mau bercari-carian kayak gitu ya. Nah, oke teman-teman, untuk ibu saya rasa cukup. Itu untuk yang pentingnya saja yang kita siapkan ya. Untuk lipstik, peralatan mandi itu tambahan ya. Lipstik, kalau misal ibu-ibu mau bersolek setelah melahirkan, lipstik, skincare yang aman untuk ibu menyusuin ya. Tapi sebaiknya sih jangan pakai skincare, kalau bisa cuma pakai lipstik aja, dan ataupun pakai bedak My Baby itu pun sudah cukup, sudah kelihatan cantik karena pada dasarnya wanita itu cantik ya kalau kita pede. Jadi untuk tambahan ini untuk kepentingan ibu masih ya, tambahan lipstik, peralatan mandi seperti sabun, gosok gigi, sampo, handuk itu dibawa juga ya. Kemudian next, lanjut di apa saja yang harus disiapkan saat menjelang persalinan untuk adik bayi. Nah, adik bayi apa aja yang disiapkan? Bedong itu kain segi 4 itu kita siapkan minimal 6 piece. Kenapa? Karena adik bayi yang baru lahiran itu biasanya sering kencing, sering BAK, dan itu memakan banyak bedong. Kalau kencing otomatis keluar semua, jadi basah semua, seset itu basah semua ya. Bedong, gurita bayi, kemudian cawat bayi, kemudian topi, kemudian sarung tangan dan sarung kaki ya. Dan untuk persiapan jangan lupa siapkan botol susu dan susu bayi baru lahir, susu bayi 0 sampai 6 bulan ya. Nah, itu untuk persiapan jika nanti ASI kita tidak keluar, jadi kita tidak bercari-carian lagi. Tapi tetap ditekankan kita harus memberikan ASI ya, karena makanan terbaik seorang bayi, makanan terbaik bayi itu adalah ASI eksklusif ya. Dan untuk adik bayi, jika kita mau mengirit baju-baju ini tidak terlalu disarankan, tapi kita siapkan boleh. Kita siapkan pampers bayi ya. Jadi kalaupun bayi kencing atau BAB itu tidak terlalu kotor semua sampai ke bedong-bedongnya. Dan usahakan seluruh baju bayi dari topi, sarung tangan, sarung kaki, baju, gurita bayi, cawat bayi, jadi seluruhnya harus dicuci terlebih dahulu. Karena kalau masih baru biasanya bayi banyak yang alergi, mukanya merah-merah gitu ya teman-teman. Oke. Untuk bayi saya rasa sama, ada tambahan juga. Jangan lupa bawa minyak telon untuk adik bayinya, minyak kayu putih ditambah untuk ibunya. Nanti kalaupun terjadi kembung pada ibunya bisa dikasih minyak kayu putih untuk penanganan awal. Dan jangan lupa handuk bayi dan sabun bayi. Jadi bayi ini tidak boleh dulu diberikan bedak. Karena kenapa? Karena bayi yang baru lahir itu biasanya kulitnya sensitif ya. Jadi kalau diberikan bedak, biasanya kebanyakan adik bayi nggak tahan, terus berintisan merah-merah
seperti alergi. Jadi sebaiknya jangan diberikan bedak dulu sampai kurang lebih 6 bulanan lah ya. Karena bedak itu gimana ya? Takutnya nanti memberikan efek yang alergi untuk adik bayi ya. Cukup minyak telon pun bayi itu kan harum pada dasarnya ya. Nah, untuk teman-teman kayaknya tidak cukup lagi, terlalu panjang. Jadi next baru di tanda-tanda apa saja yang akan terjadi menjelang persalinan, mendekati melahirkan ya. Nanti part kedua akan saya jelaskan tanda-tanda menjelang persalinan, tanda-tanda yang pasti sudah dekat melahirkan ya. Oke teman-teman, karena penjelasannya terlalu banyak ya, karena Bidan Ayu menjelaskan sesuai dengan bahasa awam biar kita yang bukan orang medis bisa mengerti bahasanya, biar paham juga ya. Untuk teman-teman jika ada pertanyaan boleh komentar di kolom komentar bawah, dan jangan lupa dukung video ini dengan cara klik tombol like-nya dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Thank you for watching. Tunggu video Bidan Ayu yang selanjutnya. Bye bye.